Silakan untuk kelompok 2 dimulai dari anggaran produksi dulu nggak apa-apa. Dan setelah itu dilanjutkan mata kuliah teori investasi dan analisis portofolio, teori portofolio dan analisis investasi. Silakan, silakan dimulai. Eh, Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari Nah, kelompok si 2. Acil masuk aja, kita mau masuk anjir. Kami di sini dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang metode fleksibel. Di sini kami beranggotakan Anita, Alifa, Aditya, Aska, Irgi, Salva, Helisha, saya sendiri, Febia, Andre, dan Kansa Haura. Baik, mungkin langsung dimulai saja. Langsung ke pengertian anggaran produksi. Anggaran produksi adalah perencanaan atau perhitungan untuk menentukan berapa jumlah unit yang akan diproduksi sehingga sesuai dengan rencana yang telah dibuat oleh suatu perusahaan. Anggaran fleksibel merupakan sebuah metode perancangan anggaran yang dapat beradaptasi atau menyesuaikan dengan tingkat aktivitas atau perubahan volume. Anggaran fleksibel ini lebih cocok buat untuk jenis kegiatan yang memiliki fluktuaksi volume yang berubah-ubah daripada anggaran statis. Anggaran pengeluaran sesuai dengan aktivitas, tidak sesuai dengan anggaran statistis. Terdapat dua cara untuk melihat anggaran fleksibel, yakni melalui sudut pandang keuangan perusahaan, yang kedua dari sudut pandang keuangan pribadi. Sederhananya, jadi bagaimana sebuah perusahaan dapat menghitung beberapa banyak anggaran yang dimiliki, serta dapat memperkirakan berapa banyak yang dibutuhkan dan berapa banyak target yang ingin dicapai. Sedangkan dari sudut pandang keuangan pribadi, anggaran fleksibel adalah metode perencanaan anggaran keuangan yang disusun berdasarkan pada kondisi keuangan, pendapatan, dan pengeluaran. Kemudian menyesuaikan dengan perubahan kebiasaan pengeluaran yang terjadi di tahun sebelumnya. Biasanya anggaran pribadi ini itu disesuaikan dalam periode bulan saat eh, sudah terhitung semua jenis tagihannya. Selanjutnya, bagian tujuan penyusunan akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Yang selanjutnya yaitu mengenai tujuan penyusunan. Sini tuh ada beberapa poin. Yang pertama yaitu menunjang kegiatan penjualan, yang dimana produksi harus sejalan dengan target penjualan agar permintaan pasar bisa terpenuhi. Yang kedua yaitu menjaga tingkat persediaan yang memadai, yaitu produksi yang direncanakan dengan baik akan mencegah kekurangan atau kelebihan stok. Yang ketiga yaitu mengatur produksi agar lebih efisien. Dengan adanya perencanaan, perusahaan bisa menghindari pemborosan biaya dan waktu, serta menggunakan sumber daya secara optimal. Selanjutnya, slide selanjutnya. Udah ganti belum? Oh, udah. Selanjutnya itu Baik, mengenai selanjutnya. Baik, Ya, poin Helisha selanjutnya. bisa dilanjut.
Baik, baik. Yang selanjutnya itu mengenai perbedaan metode tetap dan metode fleksibel. Nah, metode tetap yaitu anggaran yang tidak berubah meskipun ada perubahan dalam volume produksi atau aktivitas. Nah, sehingga cocok digunakan untuk kondisi yang stabil. Sementara itu, anggaran fleksibel yaitu disusun dengan menyesuaikan anggaran terhadap kondisi produksi aktual, sehingga lebih akurat dan responsif dalam mengevaluasi kinerja perusahaan. Dengan kata lain, anggaran tetap lebih mudah disusun, tapi kurang fleksibel. Sedangkan anggaran fleksibel lebih kompleks namun memberikan informasi yang lebih relevan bagi pengembalian keputusan manajerial. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, selanjutnya oleh Irgi, saya persilakan. Nah, mengapa kita lebih memilih metode fleksibel daripada metode tetap? Karena beberapa alasan penting, yaitu salah satunya lebih akurat untuk evaluasi kinerja, menyesuaikan dengan realitas produksi, lebih responsif dan adaptif membantu pengambilan keputusan yang lebih baik, dan yang terakhir adalah lebih adil dalam nilai kinerja. Metode anggaran fleksibel lebih unggul karena menyesuaikan dengan kondisi nyata, membuatnya lebih berguna untuk pengendalian biaya, evaluasi kinerja, dan pengambilan keputusan. Metode tetap pun masih berguna, tapi lebih terbatas daripada kondisi yang stabil dan tidak banyak perubahan. Sekian dari saya balikan kepada moderator. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Di sini saya akan memaparkan mengenai karakteristik dari anggaran fleksibel dan juga kelebihan dan kekurangan anggaran fleksibel. Karakteristik anggaran fleksibel yang pertama yaitu jangkauan yang luas. Anggaran fleksibel mencakup jangkauan yang lebih luas untuk menunjukkan biaya dan pendapatan dari beberapa tingkat volume dan produksi. Yang kedua adalah fleksibilitas. Anggaran fleksibel lebih mudah diubah sesuai dengan variasi tingkat produksi dan penjualan. Yang ketiga yaitu evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja ini dapat membantu manajemen untuk mengevaluasi kinerja dan efisiensi kegiatan produksi yang tengah dilakukan. Lalu ada kelebihan dari anggaran fleksibel. Yang pertama yaitu penyesuaian berdasarkan margin keuntungan dan biaya. Jenis ini memungkinkan perusahaan untuk memiliki gagasan anggaran yang lebih realistis dan berdasarkan evolusi biaya dan margin keuntungan. Meskipun anggaran statis tetap sama, saat pada awal tahun itu membuat anggaran, fleksibel memperhitungkan pengurangan atau peningkatan biaya dan membantu bisnis melakukan penyesuaian dan pengimbangannya. Yang kedua yaitu potensi untuk memaksimalkan pendapatan. Sementara anggaran statis tidak berubah untuk mencerminkan peningkatan penjualannya, sedangkan anggaran fleksibel itu berubah. Akibatnya, bisnis dapat mengetahui keuntungan yang lebih baik, di mana mereka dapat meningkatkan pemasaran dan upaya lain, seiring dengan pertumbuhannya pendapatan. Lalu, yang ketiga ada kontrol biaya yang lebih baik. Proses penganggaran ini memungkinkan bisnis mengetahui kapan harus membuat perubahan biaya tertentu. Misalnya, jika perkiraan penjualan lebih rendah dari perkiraan awal, maka menggunakan anggaran ini juga akan menunjukkan presentasi terbaru. Dari setiap kategorinya yang memungkinkan bisnis melakukan penyesuaian yang diperlukan terhadap biayanya untuk mengkompensasi penurunan penjualan. Lalu ada kekurangan dari anggaran fleksibel. Yang pertama yaitu kekurangan perbandingan pendapatan. Karena anggaran fleksibel menyesuaikan secara berkala untuk mencerminkan pendapatan bisnis saat ini, jenis anggaran ini tidak dapat digunakan untuk membandingkan biaya atau pendapatan aktual dengan biaya atau pendapatan yang direncanakan. Akibatnya, sulit untuk menentukan apakah pendapatan perusahaan di atas atau di bawah dari ekspektasi tersebut. Lalu ada rumusnya yang rumit. Penganggaran fleksibel bisa jadi sulit, karena semua biaya yang mungkin dikeluarkan oleh bisnis adalah konstan dan harus dimasukkan dalam anggaran biaya tetap, sebagai biaya tetap. Lalu yang terakhir ada tidak selalu berlaku, karena jenis penganggaran ini mungkin tidak bermanfaat untuk beberapa bisnis, terutama dengan porsi yang biayanya
tetap, dan besar. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya di sini ada komponen anggaran produksi fleksibel. Yang pertama yaitu ada unit output. Unit output merupakan jumlah barang atau jasa yang diproduksi dalam suatu periode. Lalu dalam anggaran fleksibel, unit output bisa berubah-ubah atau fleksibel tergantung permintaan atau kapasitas produksi. Lalu yang kedua ada biaya variabel. Biaya yang berubah secara langsung sebanding dengan jumlah output yang dihasilkan. Semakin banyak unit yang diproduksi, semakin besar biaya variabelnya. Lalu yang ketiga ada biaya tetap. Biaya yang tidak berubah meskipun volume produksi berubah dalam rentang kapasitas tertentu. Tetap dikeluarkan meski produksi sedikit atau banyak. Contohnya yaitu sewa pabrik, gaji manajer, atau penyusutan mesin. Lalu yang keempat ada kapasitas. Kapasitas merupakan batas maksimum produksi yang bisa dicapai dalam kondisi normal. Kapasitas mempengaruhi perencanaan anggaran. Jika kapasitas digunakan secara optimal, biaya tetap per unit bisa ditekan. Selanjutnya ada langkah-langkah penyusunan anggaran produksi fleksibel. Yang pertama, menentukan tingkat aktivitas atau output yang diinginkan. Tentukan beberapa skenario jumlah produksi, misalnya 10.000 unit, 12.000 unit, atau 15.000 unit. Ini penting karena anggaran fleksibel disusun berdasarkan berbagai volume produksi. Lalu yang kedua, mengidentifikasi biaya tetap dan biaya variabel. Pisahkan biaya tetap dan biaya variabel dari total biaya produksi. Contoh biaya tetap yaitu sewa pabrik, gaji manajer, atau penyusutan. Contoh biaya variabel yaitu bahan baku, tenaga kerja langsung, dan lain-lain. Lalu yang ketiga, menentukan biaya variabel per unit. Hitung biaya variabel per unit produksi. Misalnya, bahan baku Rp10.000 per unit, tenaga kerja langsung Rp8.000 per unit, atau overhead variabel 2.000, misalkan Rp2.000 per unit. Lalu yang keempat, yaitu menghitung total biaya variabel. Kalikan biaya variabel per unit dengan jumlah unit output. Jadi, total biaya variabel itu sama dengan biaya variabel per unit dikali jumlah unit. Lalu yang kelima, menambahkan biaya tetap. Tambahkan total biaya tetap ke total biaya variabel untuk mendapatkan total biaya produksi. Lalu yang keenam, menyusun anggaran produksi fleksibel. Lalu yang ketujuh yaitu analisis dan evaluasi. Bandingkan realisasi produksi dan biaya dengan anggaran fleksibel. Gunakan untuk evaluasi efisiensi biaya dan pengambilan keputusan manajerial. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Saya alihkan kepada rekan saya selanjutnya. Terima kasih. Lalu di sini ada bedakan mana biaya variabel dan biaya tetap. Biaya tetap adalah biaya sewa properti, anggaran iklan, dan lainnya. Sedangkan biaya variabel adalah biaya bahan, tenaga kerja per unit, dan lainnya. Yang kedua ada perbarui rencana anggaran keuangan perusahaan, yaitu dengan menyesuaikan rencana anggaran dengan pendapatan per bulannya, tergantung periode akuntansi yang digunakan perusahaan. Hal ini membantu menemukan angka yang tepat untuk pengalokasian anggaran. Lalu yang ketiga, membandingkan, yaitu membandingkan perencanaan yang sudah dibuat tiap bulannya agar bisa menaksir dan merencanakan anggaran untuk bulan berikutnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Salva. Dipersilakan. Baik, untuk selanjutnya,
Nah, dalam bagian ini saya akan berfokus pada perusahaan studi kasus terkait metode anggaran produksi fleksibel ini, khususnya pada penentuan volume produksi per bulan dan juga berdasarkan data penjualan dan juga persediaan. Nah, jadi membahas soal terkait studi kasus ini, ini menjadi dasar kelompok kami untuk mengerjakan metode anggaran produksi fleksibel. Nah, kami ambil contoh dari perusahaan fiktif, namanya PT Maju Jaya Elektronik. Nah, dan mereka punya produk utamanya namanya adalah SmartPen. Nah, perusahaan ini rencananya mau memproduksi sepanjang tahun 2025, tapi dengan pendekatan fleksibel. Nah, jadi jumlah produksinya itu nggak selalu disamain, tapi disesuaikan dengan kondisi setiap bulan. Nah, dari soal ini, data yang diketahui adalah total penjualan setahun ditargetkan 125.000 unit. Lalu persediaan awal di bulan Januarinya ada 15.000 unit. Lalu ada total rencana produksinya adalah 120.000 unit. Dan yang terakhir adalah persediaan akhir Desember sebesar 10.000 unit. Nah, terus kita juga nih dikasih data per bulannya. Boleh di next slide-nya. Nah, dari Januari sampai Desember, tapi belum dikasih berapa jumlah produksinya per bulan. Nah, dari itu jadi tugas kita. Nah, di metode fleksibel ini, produksi bulanan ini dihitung seperti metode stabil, yaitu adalah volume produksi sama dengan volume penjualan ditambah persediaan akhir dikurangi persediaan awal. Nah, jadi nanti misalnya bulan Januari kita tahu nih penjualannya berapa, stok awalnya berapa, terus nanti kita juga bisa nentuin stok akhirnya. Nah, dari situ juga kita tahu butuh produksi berapa unit. Nah, dan itu dilakukan untuk tiap bulan. Nanti dari soal ini kita bisa isi volume produksinya per bulan dengan rumus ini, maka detail hasilnya akan dijelaskan lebih lanjut oleh rekan saya setelah ini. Terima kasih kepada Salva. Di sini saya akan menjelaskan studi kasus yang telah Salva jelaskan, yaitu tentang anggaran produksi fleksibel. Untuk bulan Januari, sudah diketahui bahwa volume penjualan itu sebesar 13.000, dan untuk persediaan awal juga sudah diketahui yaitu sebesar 15.000. Dan untuk persediaan akhir yaitu sebesar 13.000, dari kita bisa memperkirakan saja 13.000 itu dari mana. Tetapi kita juga harus memperkirakan juga total produksi yaitu harus sebesar 120.000 sesuai dengan total rencana produksi yaitu sebesar 120.000. Rumus dari volume produksi yaitu penjualan ditambah persediaan akhir dikurangi dengan persediaan awal. Untuk bulan Februari, volume penjualan yaitu sebesar 14.000, dan untuk persediaan awal yaitu dari persediaan akhir bulan Januari yaitu sebesar 13.000, dan juga untuk persediaan akhir kita juga bisa memperkirakan persediaan akhir itu harus sesuai dengan total volume produksi yaitu sebesar 120.000. Dan untuk bulan-bulan selanjutnya, yaitu Maret sampai Desember, dikerjakan seperti itu. Terima kasih. Untuk selanjutnya, rekan saya akan menjelaskan. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu studi literatur. Menurut Hasan dan Mowen, anggaran produksi berkaitan erat dengan anggaran penjualan. Mereka menekankan bahwa anggaran produksi berkaitan erat dengan anggaran penjualan. Mereka menekankan bahwa anggaran produksi harus memperhitungkan kapasitas produksi, persediaan awal dan akhir, serta efisien proses produksi. Dan Mulyadi menjelaskan bahwa anggaran produksi merupakan bagian dari anggaran operasional yang digunakan untuk merencanakan jumlah unit yang akan diproduksi selama periode anggaran. Dan ada juga teori pendukung.
Di sini saya ada dua teori. Yang teori pertama yaitu teori perencanaan dan pengendalian. Teori ini menyatakan bahwa anggaran adalah alat perencanaan jangka panjang yang membantu manajer merencanakan aktivitas dan mengendalikan operasi. Anggaran produksi sebagai bagian dari perencanaan operasional, bertujuan untuk mengoptimalkan sumber daya dalam memenuhi kebutuhan pasar. Teori kedua yaitu teori sistem. Anggaran produksi yang dipandang sebagai bagian dari sistem organisasi yang saling terkait. Perubahan dalam satu bagian sistem, misalnya permintaan pasar, akan mempengaruhi bagian lain. Kapasitas produksi, pembelian bahan baku, dan lain-lain. Terima kasih, akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya adalah analisis hasil dan dampak. Pengertiannya yang pertama adalah analisis hasil dan dampak merupakan anggaran produksi metode fleksibel. Adalah proses penilaian terhadap sejauh mana anggaran fleksibel mampu mencerminkan kondisi produksi yang sebenarnya, serta pengaruhnya terhadap kinerja dan pengambilan keputusan perusahaan. Lalu ada analisis hasil dilakukan untuk membandingkan antara anggaran produksi yang disusun secara fleksibel atau menyesuaikan volume produksi aktual dengan realisasi produk. Hal ini bertujuan untuk mengevaluasi efisiensi biaya, efektivitas penggunaan sumber daya, dan pencapaian target produksi. Selanjutnya ada dampak. Dampaknya mencakup manfaat atau konsekuensi yang ditimbulkan seperti meningkatnya akurasi dalam perencanaan, kemudahan dalam pengendalian biaya, kemampuan merespon perubahan permintaan, dan dukungan terhadap pengambilan keputusan manajerial yang lebih tepat. Lalu terdapat beberapa poin dalam cakupannya, yaitu yang pertama, ada apa yang terjadi jika volume berubah. Ketika volume produksi berubah, lebih tinggi atau lebih rendah dari rencana awal, maka biaya variabel akan ikut berubah secara proporsional. Semakin banyak yang diproduksi, semakin tinggi total biaya variabel. Misalnya biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung. Yang kedua ada biaya tetap tidak berubah. Meskipun volume naik atau turun, contohnya seperti sewa gedung, gaji manajer, dan depresiasi mesin. Selanjutnya ada anggaran fleksibel. Menyesuaikan total biaya berdasarkan volume aktual sehingga perbandingan antara anggaran dan realisasi menjadi lebih akurat dan adil. Poin kedua yaitu adalah efisiensi. Efisiensi di sini merujuk pada kemampuan perusahaan dalam mengelola sumber daya dengan efektif dengan anggaran fleksibel. Lalu ada biaya, kita bisa melihat apakah biaya yang dikeluarkan lebih besar atau lebih kecil dibanding anggaran untuk volume yang sebenarnya. Lalu ada jika biaya aktual lebih tinggi daripada anggaran fleksibel, maka ada indikasi inefisiensi, misalnya penggunaan bahan baku lebih atau waktu kerja yang tidak produktif. Jika biaya aktual lebih rendah, maka bisa jadi ada efisiensi atau penghematan yang dilakukan. Dan yang terakhir yaitu pengambilan keputusan. Dengan data dari anggaran fleksibel, manajemen bisa mengambil keputusan lebih tepat, seperti menentukan penyesuaian produk jika permintaan naik atau turun, terus ada mengidentifikasi bagian yang tidak efisiensi untuk diperbaiki, lalu ada mengevaluasi apakah strategi biaya saat ini efektif. Yang terakhir ada menentukan alokasi anggaran ke periode atau produk berikutnya. Mungkin cukup sekian, saya kembalikan kepada moderator.
Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya adalah rekomendasi dan strategi manajerial. Next slide. Berdasarkan studi kasus yang dianalisis, berikut adalah rekomendasi dan strategi manajerial yang relevan dalam menerapkan anggaran fleksibel untuk mengatasi gangguan aktivitas produksi. Yang pertama adalah menggunakan anggaran fleksibel untuk evaluasi kinerja bulanan. Anggaran fleksibel memungkinkan perhitungan yang lebih akurat antara anggaran dan kinerja aktual karena anggaran disesuaikan dengan tingkat aktivitas yang sebenarnya. Nah, kemudian sesuaikan volume produksi dengan menekan permintaan. Ubah anggaran berdasarkan perubahan tingkat aktivitas. Anggaran fleksibel harus disesuaikan secara dinamis untuk mencerminkan perubahan volume produksi atau penjualan. Kemudian lakukan analisis deviasi. Bandingkan anggaran fleksibel dengan kinerja aktual untuk mengidentifikasi selisih. Analisis deviasi ini membantu mengidentifikasi sumber inefisiensi dan kebutuhan tindakan korektif. Setelah itu, ambil tindakan korektif bila diperlukan. Berdasarkan analisis deviasi, tindakan korektif untuk memperbaiki inefisiensi, contohnya seperti meningkatkan efisiensi area di mana biaya dapat dikurangi tanpa mengorbankan kualitas atau kuantitas produksi. Lalu untuk strategi manajerialnya, perusahaan dapat melakukan hal-hal di bawah ini seperti meningkatkan kompetensi SDM. Pelatihan dan pengembangan SDM artinya memastikan semua karyawan memahami konsep anggaran fleksibel dan bagaimana menggunakannya untuk mengendalikan biaya. Lalu perkuat koordinasi antara divisi. Dengan mengkomunikasikan anggaran fleksibel dan kinerja aktual secara teratur kepada semua pihak yang relevan. Dan yang terakhir adalah lakukan evaluasi anggaran secara berkala. Evaluasi efektivitas anggaran fleksibel dan melakukan perbaikan jika diperlukan. Dengan menerapkan anggaran fleksibel dan strategi manajerial yang tepat, perusahaan dapat meningkatkan pengendalian biaya produksi, meningkatkan efisiensi, dan meningkatkan kinerja operasional secara keseluruhan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oh, maaf. Eh, di sini mungkin saya akan memberikan sedikit kesimpulan. Jadi dari anggaran fleksibel ini memiliki tantangan tersendiri. Jadi kayak meskipun memiliki banyak manfaatnya atau kelebihannya, implementasi anggaran fleksibel ini juga menghadapi tantangan kayak kebutuhan akan data yang akurat dan tepat waktu, serta keterampilan teknis yang diperlukan untuk menggunakan sistem komputerisasinya. Dengan demikian, anggaran fleksibel yang didukung oleh sistem komputerisasi dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan dalam suatu perusahaan, serta dapat memberikan kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan yang terjadi di lingkungan perusahaan atau global. Keuangan bukan hanya tentang uang, tetapi tentang bagaimana kita mengelola sumber daya yang kita miliki. Maaf ya Bapak dan rekan-rekan. Mari mulai peka terhadap keuangan pribadi agar terhindar dari utang, mulailah dari sekarang. Sekian dari kelompok kami, mungkin akan ada masukan atau pertanyaan dari Bapak dan rekan-rekan saya yang lain. Kami persilakan. Ya. Baik, Ragis, dipersilakan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ragis Argintaresian dari kelompok 3. Mohon maaf, saya mungkin tadi kurang fokus ya. Saya izin bertanya dari studi kasusnya. Cara kita tahu angka dari volume penjualan tiap bulan itu dari mana ya? Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin untuk yang bertanya bisa dikirim lagi ya melalui WA group secara diketik gitu.
Angka penjualan. Bapak, maaf, ini untuk yang bertanya maksimal 3 orang atau bagaimana? Bebas aja. Nggak mesti 3 orang. Oh, oke. Ditampung dulu aja ya, Pak. Ya, boleh. Baik, untuk Nadifka, Raya. Mungkin pertanyaannya bisa dikirim juga ya di WA Group. Terima kasih. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi Nadifka dipersilakan. Terima kasih. Saya Nadipka dari kelompok 3 ingin bertanya kepada kalian kelompok 2 tentang analitisnya, yaitu bagaimana sih pendekatan rolling budget itu dapat dikombinasikan dengan anggaran produksi yang fleksibel untuk bisa meningkatkan akurasi dalam pengambilan keputusan strategis. Mungkin itu aja. Terima kasih. Sama untuk Raya mungkin kami persilakan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Raya Nur Aulia dari kelompok 3. Izin bertanya, kalau misalnya ada faktor eksternal yang dampaknya itu sangat mempengaruhi perusahaan, kayak misalnya itu krisis ekonomi, gimana metode anggaran fleksibel ini itu bisa diandalkan tanpa merugikan perusahaan? Terima kasih. Baik, sama-sama. Mungkin Bapak, saya akan menjawab pertanyaan dari ini rekan saya yang sudah mengirimkan pesannya ke Salva ya, Pak. Boleh, silahkan. Jadi pertanyaannya, anggaran fleksibel memang bisa Maaf, Kak, itu Nggak jadi. sebetulnya bukan gak jadi. Enggak, bukan. Maaf. Ya, lanjut jawab pertanyaannya. Baik, Bapak, sebentar. Saya akan menjawab pertanyaan dari Nadifka terlebih dahulu. Bagaimana pendekatan rolling budget dapat dikombinasikan dengan anggaran fleksibel untuk meningkatkan akurasi dalam pengambilan keputusan strategis? Dari hasil diskusi kelompok kami, jadi pendekatan rolling budget ini dapat dikombinasikan dengan anggaran fleksibel untuk meningkatkan akurasi dalam pengambilan keputusan strategis dengan cara memperbarui anggaran secara berkala berdasarkan perubahan kondisi dan kinerja aktualnya. Jadi dengan cara menghubungkan kedua metode ini, suatu perusahaan dapat lebih responsif terhadap dinamika pasar dan memastikan bahwa alokasi sumber dayanya itu selalu relevan dan sesuai dengan tujuan strategis yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Kombinasi rolling budgeting dan anggaran fleksibel memungkinkan perusahaan untuk beradaptasi lebih baik, peningkatan akurasi perencanaan,
evaluasi kinerja yang lebih efektif, pengelolaan sumber daya yang optimal, serta fleksibel dalam pengambilan keputusan. Dengan menggabungkan rolling budget dan anggaran fleksibel ini, perusahaan dapat meningkatkan ketahanan dan daya saing di pasar yang terus berubah-ubah. Mungkin sekian, apakah cukup atau ada yang ingin menambahkan? Untuk Nadifka, apakah jawabannya masih kurang atau ingin menambahkan sendiri? Cukup. Udah ada gambarannya. Oke, terima kasih. Izin menjawab pertanyaan dari Raya. Eh, Soalnya yaitu bagaimana jika ada faktor eksternal yang sangat mempengaruhi seperti krisis ekonomi, bagaimana anggaran fleksibel bisa diandalkan tanpa merugikan perusahaan. Yang pertama, susah lagi apa HP-nya? Bangke balik. Ini gimana ya? Bentar, bentar Bapak. Yang pertama, fleksibilitas menghadapi ketidakpastian. Untuk anggaran fleksibel bisa langsung disesuaikan dengan penurunan atau kenaikan volume penjualan, produksi, permintaan. Contohnya, jika terjadi penurunan permintaan akibat krisis, anggaran fleksibel otomatis menyesuaikan biaya variabel sehingga perusahaan tidak tetap mengalokasikan biaya yang tidak akan terpakai. Yang kedua, menghindari kerugian dengan prioritas biaya. Anggaran fleksibel memungkinkan pengeluaran diprioritaskan berdasarkan urgensi dan dampak. Misalnya, biaya tetap dijaga, biaya marketing bisa dikurangi untuk sementara. Yang ketiga yaitu pemantauan ketat dengan penyesuaian real time. Perusahaan bisa menetapkan indikator utama seperti penurunan pendapatan 10%, otomatis aktifkan penghematan biaya iklan, efisiensi operasional, atau penundaan ekspansi. Karena anggaran fleksibel tidak kaku, penyesuaian ini bisa dilakukan tanpa melewati siklus revisi panjang seperti pada anggaran tetap. Apakah bisa dimengerti, Raya? Bisa dimengerti, terima kasih. Iya, sama-sama. Oke, selanjutnya saya mau menjawab pertanyaan dari Ragis ya. Pertanyaannya, dari mana angka volume penjualan yang didapatkan pada penjualan tiap bulan? Seperti itu. Nah, berdasarkan studi kasus kami, nah volume penjualan tiap bulan itu sudah tersedia dari awal soal. Nah, itu bisa diasumsikan sebagai hasil dari forecast atau peramalan. Jadi dari perusahaan. Nah, mungkin dari tren tahun sebelumnya atau dari target penjualan tahun ini. Nah, dari situ baru kita sesuaiin dengan produksinya per bulan pakai metode fleksibel. Bagaimana, Ragis? Apakah cukup? Cukup. Baik. Oke, eh, pertanyaan tadi ya, yang dari Ragis, dari mana sih angka terakhir gitu ya? Dari ini sebetulnya betul, jawabannya kita tuh sebetulnya harus mempelajari terkait forecasting terlebih dahulu di dalam anggaran produksi ini. Jadi untuk menentukan anggaran produksi itu kita harus mengestimasi berapa sih tingkat volume produksi ke depannya, karena kan kita belum tahu gitu angka produksi ke depannya itu seperti apa.
Kemudian, bentar. Sebetulnya kita tuh harus membahas terkait dengan forecasting sebetulnya di dalam mata kuliah eh, komputerisasi budgeting ini. Cuman kita kemis ya. Jadi kita bahas di sini dulu ya terkait forecasting sedikit gitu ya. Dan forecasting ini sebetulnya terkait dengan mata kuliah operasional. Nah, sebetulnya kalian udah dapat mata kuliah operasional atau belum? Kalian kan dapat pemasaran, SDM, operasional dapat nggak? Dapat, Bapak. Dapat ya. Di sana belajar forecasting nggak di operasional? Setuju? Nasional. Hmm? Atau enggak? Belajar, Pak. Belajar. Nah, kalau belajar, kira-kira di dalam forecasting tuh kan ada berbagai metode tuh. Metode apa aja masih ingat nggak kira-kira? Oke, coba saya ini dulu ya untuk mata kuliah eh, apa namanya operasional terkait dengan forecasting di sini. Ada dua, Pak. Kuantitatif. Apa aja kalau misalnya untuk operasional metodenya di dalam forecasting itu. Kualitatif sama kuantitatif sih kalau Hmm? yang itu. Kalau kualitatif kuantitatif itu apa namanya metodologi penelitian bukan forecasting. Jadi jangan tertukar antara mata kuliah metodologi penelitian dengan operasional di sini. Oke. Nah, kalau di dalam operasional itu, kalau kita belajar forecasting, sebetulnya sangat hubungannya sangat erat ya dengan apa namanya. Nah, ini dia. Bentar, saya share screen dulu untuk apa namanya materinya. Jadi di dalam, nah, nah di sini terkait dengan forecasting sebetulnya, sebentar. Nah, ini dia. Ada berbagai metode sebetulnya. Ada dua, yaitu ada top-down forecasting dan bottom-up forecasting di sini. Kalau top-down forecasting itu suatu metode peramalan yang umumnya mendasarkan pada berbagai kondisi bisnis, umumnya yang dibuat oleh para ekonom dalam lembaga-lembaga pemerintah, perusahaan besar, dan universitas-universitas, kemudian memperkirakan berapa bagian pasar perusahaan atau market share, dan akhirnya berapa barang yang diproduksi dan berapa setiap produk perusahaan dan dapat dijual setiap bulannya. Jadi top down forecasting itu yang melakukan peramalannya atau estimasi produksinya itu oleh seorang ahli. Bisa seorang pakar, yaitu seorang ekonom, ataupun bisa seorang pemimpin, misalnya CEO-nya, kemudian atau direktur produksinya yang melakukan langsung peramalan produksi. Nah, bedanya dengan bottom up forecasting di sini adalah metode peramalan yang dimulai dengan perkiraan permintaan produk-produk akhir individu. Data peramal biasanya diperoleh dari estimasi orang-orang di bagian penjualan, distributor, dan para pelanggan. Nah, bedanya dengan bottom up forecasting, yang melakukan forecastingnya itu adalah salesnya atau marketingnya, ataupun bisa pelanggan di sini, atau konsumennya. Jadi bukan orang-orang yang ahli di bidangnya. Kan kalau di top down forecasting itu orang yang ahli di bidangnya. Orang ahli di bidang sales, marketing, ekonom, ataupun orang-orang yang menduduki jabatan tinggi di suatu perusahaan, bisa direkturnya ataupun CEO-nya. Nah, bedanya dengan bottom up, di sini forecasting langsung dilakukan oleh si salesnya, atau bisa juga si distributor atau marketernya.
Jadi misalnya mereka yang lebih tahu gitu kondisi lapangan itu seperti apa dan juga bisa dari konsumennya. Nah, konsumen ini kan kita bisa interview atau wawancara misalnya mau nggak misalnya beli lagi ataupun kita mempelajari habit atau kebiasaan si konsumen itu. Wah, kalau si A mah hari Senin biasanya lebih banyak nih belinya daripada hari-hari biasa. Kalau hari-hari biasa cuma beli 5, tapi kalau di hari Senin dia bisa beli sampai 10. Misalnya. Nah, itu kan bisa diestimasi. Nanti kita memproduksinya pasti dilebihin di hari Senin karena ada si A yang biasanya membeli lebih banyak di hari itu. Nah, itu kan perlu yang namanya peramalan atau forecasting. Nah, sebetulnya kita miss ya sebelum mempelajari anggaran-anggaran di dalam penganggaran ini harusnya kita harus paham terlebih dahulu apa itu yang dinamakan forecasting. Akan tetapi kan forecasting ini sudah dibahas di mata kuliah operasional sebetulnya. Jadi kalau kita bahas lagi berarti mengulang-ulang dan ada materi yang tidak tersampaikan nanti kalau kita hanya mengulang-ulang. Nah, di sini kita hanya refresh eh, terkait forecasting di mata kuliah operasional yang sudah kalian dapatkan dulu. Ya, jadi ada dua metode peramalan sebetulnya. Nah, kemudian juga di dalam eh, forecasting juga ada tekniknya di sini. Nah, di sini yang tadi disebutkan ada teknik kuantitatif dan kualitatif itu. Nah, kalau kualitatif di sini lebih ke arah observasi atau kuesioner. Kemudian juga kalau kuantitatif lebih ke arah namanya kan kuantitatif, hitungan gitu, menghitung di sini. Kalau kuesioner atau secara kualitatif itu lebih mudah ya. Kita hanya Saat mewawancarai ini gitu, pukul mewawancarai 14. konsumen, mewawancarai direktur misalnya. Kemudian juga kita observasi kira-kira untuk eh, produksi ke depannya kira-kira berapa? Karena kan kalau kita berlebihan produksinya, kalau perusahaannya itu perusahaan F&B misalnya, yang ada kadaluarsanya produknya, nanti kan akan membuat perusahaan rugi karena produknya itu rusak kalau misalnya kelebihan memproduksi karena tidak laku terjual. Makanya diperlukan estimasi hasil produksi gitu untuk ke depannya. Kalau kualitatif kita hanya tinggal wawancara gitu, lebih efektif dan lebih mudah gitu ya. Akan tetapi kan ada yang namanya teknik kuantitatif di sini yang dibahas tadi ya, yang di awal ada dua, kualitatif dan kuantitatif. Nah, kalau yang kuantitatif gimana? Kalau kuantitatif di sini ada 5 metode. Nah, mungkin di operasional saya nggak tahu ya, apakah sampai detail eh, berbagai metodenya dipelajari ataukah hanya secara general saja gitu ya. Forecasting itu hanya ada dua gitu, secara kualitatif dan kuantitatif. Nah, itu tidak apa namanya? Tidak lengkap ya, tidak komprehensif di dalam pemahaman. Nah, kita bahas misalnya teknik kuantitatif di sini yang lebih rigid ya. Kalau kualitatif mungkin lebih mudah gitu ya. Nah, kalau kuantitatif di sini ada 5 metode. Yang pertama proyeksi tren, kemudian juga ada rata bergerak atau moving average, ada exponential smoothing, ada time series, dan juga regresi dan korelasi. Nah, kemudian yang pertama di sini, kalau proyeksinya menggunakan tren kuadrat atau least square terkecil, di sini kita menggunakan persamaan rumus di sini. Nah, di sini kalian udah dapat statistika deskriptif atau pengantar statistik, belajar persamaan. Ada yang belum dapat statistik? Dapat belum? Oke. Nah, kalau di dalam apa namanya proyeksi standar, proyeksi tren kuadrat terkecil atau least square, persamaannya kan Y sama dengan A plus BX di sini. Nah, di sini Y sama dengan A plus BX sama dengan sigma Y yang ini sama dengan N dikali A, kemudian rumus turunannya sigma XY dibagi N. Kemudian sigma XY sama dengan B dikali sigma X kuadrat. Kemudian hasilnya adalah B sama dengan sigma XY per sigma X pangkat 2. Nah, kemudian dapat juga menggunakan
tahun pertama sebagai tahun dasar. Nah, ini rumus apa namanya turunannya. Mungkin kita bisa langsung ke contoh soal di sini. Misalnya di sini PT ABC mempunyai data penjualan pada 7 tahun misalnya. Dari tahun 99 sampai 2005, penjualannya dimulai dari 150.000 unit sampai dengan terakhir 490.000 unit. Nah, kemudian di sini dicari dari data di atas, hitunglah ramalan penjualan tahun 2006. Nah, di sini kan yang diketahui hanya sampai tahun 2005 kan. Sedangkan di tahun 2006 kan kita nggak tahu gitu, harus memproduksi berapa gitu ya. Kalau produksinya terlalu sedikit juga misalnya kita rugi karena ada pesanan atau pembelian yang tidak terlayani. Nah, kalau berlebihan pun misalnya kita akan rugi karena tidak terjual gitu. Nah, makanya dibutuhkan forecasting di sini. Seperti tukang mie ayam gitu ya, sederhananya ya. Tukang mie ayam misalnya satu hari itu biasanya 50 porsi gitu. 50 sampai 70 porsi misalnya. Nah, tapi ada di hari-hari tertentu atau mengestimasi misalnya kalau untuk lebaran tuh berapa? Kan suka rame kan biasanya. Nah, di sini diperlukan Sampai forecasting mati. berdasarkan dengan data historis tahun lalu gitu ya, supaya tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit juga di dalam produksinya. Nah, misal di sini, nah, dari data di atas hitunglah ramalan penjualan tahun 2006. Nah, caranya adalah kalian buat tabel di sini. Kan yang dari soal itu yang diketahui tahunnya sampai dengan Y-nya di sini ya, penjualannya Y-nya di sini. Nah, kemudian kita jumlahkan jumlah penjualan dari tahun 99 sampai 2005. Di sini totalnya adalah 2.315. Nah, kemudian kita buat kolom X di sini. Nah, kebetulan di sini tahunnya adalah tahun ganjil. Nah, kalau tahun ganjil kita gampang menentukan tahun tengah. Tahun tengah ini dijadikan sebagai tahun patokan. Sini atau tahun patokan untuk proses perhitungan menggunakan metode least square ini. Nah, karena ini ada 7 tahun gitu ya dan ganjil, maka kan tahun tengahnya ada di tahun 2002 kan yang ini. Tahun patokannya nolnya gitu. Nah, kalau tahun sebelum 2002, 2001 sampai 99, kita mulai dari -1 sampai -3. Sampai seterusnya ya. Bisa sampai -4, -5, -6 gitu. Tergantung jumlah tahunnya. Kemudian dari tahun 2002 setelahnya kita mulai dari 1 di sini. 1, 2, 3 dan seterusnya. Oke. Nah, supaya apa? Supaya total atau sigmanya ini 0 gitu ya. Nah, kemudian di sini kita buat kolom X kuadratnya di sini. Nah, kita mempangkatkan -3 pangkat 2 hasilnya 9 gitu. Min kali min plus kan. Sampai dengan 3 dikali 3 atau 3 pangkat 2 hasilnya 9. Kemudian ditotalkan hasilnya 28 di sini. Nah, kemudian setelah itu kita membuat tabel XY-nya di sini. XY ini X di tabel X dikali dengan tabel Y. Berarti di sini -3 dikali 150.000. Hasilnya adalah -450.000. Kemudian sampai dengan 9 dikali 490.000. Hasilnya 1.470.000. Nah, kemudian ditotalkan. Sigmanya adalah sigma XY 1.770.000 unit. Nah, kemudian setelah ini kita masukkan ke dalam persamaan least square tadi. Ya. Kita masukkan ke dalam persamaan least square. Di sini Y sama dengan A plus BX. Di sini. A-nya di sini adalah sigma Y per N. N ini adalah jumlah tahunnya. Jumlah tahun dari ini kan 7 tahun kan. Dari 99 sampai dengan 2005. Itu berarti N-nya. Kemudian sigma dari Y. Sigma dari Y kan ini 2.315.000. Kemudian dibagi 7. Hasilnya 330.714. Kemudian untuk menentukan B-nya di sini adalah sigma XY per sigma X pangkat 2. Di sini.
Nah, sigma XY-nya kan tadi sudah kita hitung juga kan, yang ini totalnya adalah 1.770.000 dan sigma X kuadratnya adalah 28. Nah, kita tinggal bagi saja, yaitu hasilnya 63.214. Nah, untuk mengestimasi produksi penjualan tahun 2006, kita masukkan ke dalam rumus Y sama dengan A plus BX tadi. Ini kan rumus least square kan? Atau rumus persamaan kuadrat. Nah, A-nya atau konstantanya sudah kita hitung tadi, 330.714 yang ini kita tinggal masukkan. Kemudian B-nya juga sudah kita hitung 63.214. Nah, di sini. Nah, kemudian di sini X-nya. X-nya 4. 4-nya dari mana? Untuk menentukan 4-nya di sini. X-nya itu jangan yang negatif. Ya, di sini kan ada X-nya -3, -2, -1. Nah, kita cari yang X-nya nggak negatif. Ada berapa jumlahnya? Di sini yang X-nya nggak negatif dari tahun 2002, 2003, 2004, dan 2005. Maka total X-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Totalnya ada 4 kan? Jadi untuk menentukan X-nya, jangan menghitung X yang negatif di sini. Di dalam persamaan least square. Jadi cari yang X-nya positif. Cara mudahnya seperti itu. Atau bisa juga dihitung dari tahun tengah gitu ya. Dari 0, 1, 2, 3 di sini. Atau yang lebih mudah diingat gitu. X-nya jangan yang negatif. Gitu. Untuk cara mudahnya. Makanya 4-nya dari mana? Tadi sudah dijelaskan. Maka tinggal dikalikan 63.214 dikali 4. Hasilnya 252.856. Dijumlahkan dengan 330.714. Maka estimasinya atau forecastingnya untuk produksi penjualan tahun 2006 adalah sebanyak 583.570 unit berdasarkan data historis yang dimiliki yang ini. Jadi ada peningkatan nih dari tahun 2005. Tahun 2005 kan estimasi produksi penjualannya adalah 490.000 kan unit kan. Berarti di 2006 mengalami peningkatan. Nah, ini kan selaras dengan tren historisnya yang tiap tahun itu meningkat. Dan juga di tahun 2006 juga trennya meningkat. Nah, trennya juga bisa juga turun gitu ya, tergantung data historis yang dimiliki gitu ya. Kalau misalnya trennya di sini fluktuatif gitu ya, tidak meningkat. Kalau ini kan contoh soalnya trennya meningkat gitu. Nah, kalau fluktuatif misalnya tahun 99 150, tahun 2000 misalnya 100, tahun 2001 50 itu kan fluktuatif. Terus tahun 2003-nya naik jadi 300 misalnya. Nah, itu fluktuatif. Nah, bisa saja di tahun 2006-nya juga cenderung turun lagi gitu. Jadi tergantung data historis yang dimiliki gitu ya. Nah, sebetulnya kita tidak atau jangan apa namanya ya, jangan membahas forecasting lagi sebetulnya. Akan tetapi untuk merefresh ya. Jadi sebelum dilanjutkan ke anggaran apa namanya, anggaran untuk minggu depan kan anggaran bahan mentah ya. Jadi sebelum dilanjutkan ke anggaran bahan mentah, untuk tugasnya sebetulnya kalian untuk minggu depan ya. Jadi untuk anggaran bahan mentah nanti kita bahasnya berbarengan dengan presentasi kelompok selanjutnya saja ya. Jadi untuk apa namanya, untuk bahasan dari materi selanjutnya. Nah, jadi saya ingin menjelaskan dulu untuk tugas sampai minggu depan deadline-nya. Nah, di sini, nah, di sini ada tugas untuk operasional. Harusnya kan untuk mata kuliah operasional ya ini. Kan tetapi kan beririsan ya mata kuliah komputerasi budgeting dengan operasional. Jadi ada forecasting di sini. Nah, di sini tuh ada 6 soal sebetulnya ya. Nah, jadi kalian kerjakan sebisa mungkin lah ya. Karena kita nggak mungkin gitu ya membahas kembali terkait materi forecasting. Jadi saya jadi teringat tadi dari pertanyaan siapa yang forecasting.
Ragis ya, dari Ragis jadi teringat gitu ya, kalau memang apa namanya komputerisasi budgeting ini sebelum membahas anggaran-anggaran tuh kita harus pahami dulu terkait dengan forecasting gitu. Jadi memang anggaran tuh kan belum tentu terjadi kan. Namanya juga kan anggaran kan. Kita menganggarkan 100 belum tentu realitanya atau aktualnya gitu 100, bisa saja 120 ataupun bisa di bawahnya 90 gitu. Nah, untuk memahami selanjutnya sebetulnya pertanyaan yang tadi gitu ya, kok bisa gitu ya, apa namanya, caranya 13.000 itu dari mana gitu. Jadi bukan berdasarkan asumsi gitu ya, tapi ada tekniknya. Jadi bukan kira-kira gitu ya. Namanya itu forecasting gitu. Nah, jadi sebetulnya kita harus bahas dulu forecasting. Nah, untuk tugas minggu depan saya belum share di tugas ya. Nanti saya di share di penugasan di LMS. Jadi di sini ada 6 soal. Jadi 6 soal ini seperti biasa huruf X-nya diganti dengan angka terakhir pada NIM gitu ya. NIM atau NPM sama aja lah ya. Nah, jadi untuk jawabannya beda-beda. Jadi kerjakan sebisa kalian gitu ya. Jadi kita juga, nah contohnya yang tadi trend least square di sini ya, atau kuadrat terkecil tadi sudah kita bahas gitu ya nomor 1. Tapi kan nomor 2, 3 sampai dengan nomor 6 kan ini sebetulnya harusnya sudah dibahas di mata kuliah operasional gitu ya. Nah, jadi silahkan kalian buka-buka lagi materi di mata kuliah operasional terkait dengan forecasting dan selesaikan tugas ini gitu ya. Nanti saya share di LMS karena belum saya share juga ya. Oke, good ya. Oke, sebelumnya ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita akhiri mata kuliah komputerisasi budgeting sebelum kita masuk ke mata kuliah selanjutnya yaitu teori investasi dan analisis portofolio dan dilanjut presentasi kelompok selanjutnya di mata kuliah tersebut. Oke, baik. Kalau tidak ada mungkin bisa ditutup untuk oleh kelompok yang sudah presentasi dan langsung dilanjutkan kelompok berikutnya di mata kuliah lanjutan. Silakan. Baik, terima kasih kepada teman-teman dan Bapak yang sudah memberikan tanggapan dan pertanyaan. Mungkin ada sedikit kutipan ya dari saya dan kelompok 2 ini. Ingatlah bahwa keberhasilan finansial tidak hanya bergantung pada perencanaan yang baik, tetapi juga pada kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan yang terjadi di pasar atau di lingkungan. Saya Febiana Lulita selaku moderator dari kelompok 2 mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada pertemuan kali ini.
Seperti yang kita ketahui, setiap langkah kecil yang kita ambil hari ini dapat membawa kita menuju pencapaian besar di masa depan. Mari kita ingat bahwa setiap ide yang kita diskusikan, setiap pertanyaan yang kita ajukan adalah bagian dari perjalanan kita untuk tumbuh dan berkembang. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak Wahyu selaku dosen pengampu mata kuliah teori portofolio dan analisis investasi telah memberikan kesempatan kepada kami untuk memaparkan materi mengenai perbedaan dan persamaan jenis saham. Sebelum memasuki materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Lepi Febriani selaku moderator dan rekan saya, Nia Suryani, Alisya Rahma Andini, Nadira Ilma Dila Fadilah, Lisdawati, dan Putri Febrianti. Selanjutnya, untuk pemaparan materi akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengapa sih penting untuk mengenal saham. Saham adalah salah satu alat investasi yang paling penting di pasar modal. Memahami saham merupakan langkah awal antara berbagai jenis saham seperti saham biasa dan saham preferen. Dapat membantu investor dalam mengelola portofolio mereka dengan lebih efektif. Sesuai dengan tujuan investasi dan tingkat toleransi resiko, setiap jenis saham memiliki karakteristik resiko dan potensi imbal hasil yang berbeda. Pengetahuan ini sangat penting untuk membuat keputusan yang tepat dalam memilih saham yang sesuai dengan profil resiko investor. Dengan pemahaman yang mendalam tentang berbagai jenis saham, investor akan lebih siap menghadapi fluktuasi pasar dan dapat membuat keputusan yang lebih logis dalam situasi yang tidak menentu. Dalam dunia bisnis atau ekonomi, kata saham tidaklah asing lagi bagi kebanyakan masyarakat. Investasi pada saham merupakan investasi yang mulai diminati oleh investor akhir-akhir ini. Menurut Ramdana 2018, saham adalah surat berharga yang menunjukkan kepemilikan perusahaan sehingga pemegang saham memiliki hak klaim atas dividen atau distribusi yang dilakukan perusahaan kepada pemegang saham lainnya. Dengan berinvestasi pada saham, maka investor akan memperoleh keuntungan berupa dividen dan capital gain. Selain itu, tidak menutup kemungkinan investor juga akan mendapatkan saham bonus, yaitu saham yang dibagikan perusahaan kepada pemegang saham yang diambil dari agio saham. Materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya di sini saya akan memaparkan mengenai jenis-jenis saham. Menurut Nur Hadi, pada tahun 2013, ditinjau dari segi kemampuan dalam hak tagih dan klaim, saham dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada saham biasa atau common stock, yaitu saham yang menempatkan pemiliknya paling akhir terhadap klaim. Pemegang saham biasa akan mendapatkan keuntungan apabila perusahaan memperoleh laba. Dan pemegang saham biasa mendapatkan prioritas paling akhir dalam pembagian keuntungan atau dividen. Dan penjualan aset perusahaan apabila terjadi likuiditas. Selanjutnya yang kedua ada saham preferen atau preference stock, yaitu gabungan atau hybrid antara obligasi dan saham biasa.
Maksudnya, di samping memiliki karakteristik layaknya obligasi, ia juga memiliki karakteristik seperti saham biasa. Saham preferen memiliki karakteristik dari obligasi. Misalnya, ia memberikan hasil yang tetap layaknya pada bunga obligasi, dan saham preferen pada umumnya memberikan pilihan tertentu atas pembagian dividennya. Selanjutnya, ditinjau dari cara peralihan saham, saham dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada saham atas unjuk atau bearer stock, artinya pada saham ini tidak tertulis nama pemiliknya, sehingga mudah untuk dipindah tangankan atau dialihkan pemiliknya seperti bunga, sehingga memiliki likuiditas yang lebih tinggi. Selanjutnya, yang kedua ada saham atas nama, yaitu saham yang sudah tertulis jelas siapa nama pemiliknya, dan ketika ingin dipindah tangankan atau dialihkan harus sebentar peralihannya harus melalui prosedur tertentu dari saya, dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya, ditinjau dari kinerja perdagangan saham dapat dibagi sebagai berikut. Yang pertama, blue chip stock atau saham unggulan, merupakan saham biasa dengan market kapital besar. Saham perusahaan yang digolongkan blue chip memiliki reputasi bagus, leader industri yang sejenisnya, memiliki pendapatan yang stabil dan konsisten membagikan dividen. Yang ke-B, saham pendapatan atau income stock, saham dari emiten yang memiliki kemampuan membayar dividen lebih tinggi dari rata-rata dividen yang dibayarkan ke tahun sebelumnya. Emiten ini biasanya mampu menghasilkan pendapatan yang tinggi dan dengan teratur memberikan dividen tunai. Yang ke-C, saham pertumbuhan atau growth stock atau well known, merupakan saham dari emiten yang memiliki pertumbuhan pendapatan yang tinggi dan menjadi leader di industri sejenis. Sejenis saham jenis ini biasanya memiliki price earning atau PRR yang tinggi. Selain itu, terdapat juga growth stock atau lesser known, yaitu saham dari emiten yang tidak berperan sebagai leader di industri, namun memiliki ciri growth stock. Umumnya saham ini berasal dari daerah yang kurang terkenal di kalangan emiten. Yang ke-D, saham spekulatif atau spekulatif stock, saham dari emiten yang tidak bisa secara konsisten memperoleh penghasilan dari tahun ke tahunnya. Namun emiten saham ini memiliki potensi penghasilan dari tahun ke tahun, namun emiten saham ini memiliki potensi juga penghasilan pendapatan di masa yang akan datang, meskipun penghasilan tersebut belum dapat dipastikan. Yang E, saham siklikal atau counter-cyclical stock, adalah jenis saham yang kinerjanya dipengaruhi oleh siklus ekonomi. Saham ini cenderung mengalami fluktuasi yang signifikan seiring dengan perubahan kondisi ekonomi. Ketika ekonomi tumbuh, saham siklikal biasanya menunjukkan kinerja yang sangat baik. Sedangkan saat ekonomi melambat, kinerja saham ini cenderung menurun. Yang ke F, saham bertahan atau defensif atau counter-cyclical stock, saham yang tidak terpengaruh oleh kondisi ekonomi, makro maupun situasi bisnis secara umumnya. Pada saat resesi ekonomi, harga saham ini bertahan tinggi dan mampu memberikan dividen tinggi sebagai akibat kemampuan emitennya mendapat penghasilan yang tinggi pada kondisi resesi sekalipun. Saya kembalikan ke rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya ada persamaan saham. Yang pertama, instrumen investasi. Semua jenis saham perbedaan Untuk yang selanjutnya yaitu ada perbedaan jenis saham. Perbedaan antara saham biasa dan saham preferen adalah saham biasa memberikan hak suara dalam rapat pemegang saham dan menerima dividen yang tidak tetap.
Sedangkan saham preferen memberikan prioritas dalam pembayaran dividen dan likuidasi, tetapi biasanya tidak memiliki hak suara. Saham biasa cenderung memiliki volatilitas harga yang lebih tinggi, sedangkan saham preferen lebih stabil karena sifatnya. Lalu, saham atas tunjuk, saham ini tidak mencantumkan nama pemiliknya. Siapapun yang memiliki fisik saham tersebut dianggap sebagai pemiliknya. Ini membuatnya lebih mudah dipindahtangankan, tetapi juga lebih beresiko karena kehilangan fisik saham dapat mengakibatkan hilangnya kepemilikan. Sedangkan saham atas nama mencantumkan nama pemiliknya dalam catatan perusahaan. Pemindahan kepemilikan harus melalui proses resmi, sehingga lebih aman dan transparan, tetapi juga lebih rumit dalam transfer. Lalu ditinjau dari kinerja perdagangan saham, yang pertama yaitu blue chip stock atau saham unggulan. Saham dari perusahaan besar dan mapan yang memiliki reputasi baik, stabilitas keuangan, dan kinerja yang konsisten. Biasanya dianggap sebagai investasi yang aman. Yang kedua yaitu saham pendapatan atau income stock. Saham yang memberikan dividen reguler kepada pemegangnya. Perusahaan yang menerbitkan saham ini biasanya stabil dan menghasilkan arus kas yang baik. Yang ketiga yaitu saham pertumbuhan. Saham dari perusahaan yang diharapkan akan tumbuh lebih cepat daripada rata-rata pasar. Perusahaan ini biasanya tidak membayar dividen, melainkan menginvestasikan kembali laba untuk ekspansi. Yang keempat yaitu saham spekulatif. Saham yang memiliki potensi untuk memberikan imbal hasil yang tinggi, tetapi juga memiliki resiko yang sangat tinggi. Biasanya terkait dengan perusahaan baru atau yang sedang mengalami perubahan besar. Yang kelima, saham siklikal, yaitu saham yang sangat dipengaruhi oleh siklus ekonomi. Naik turunnya mengikuti kondisi ekonomi makro. Harga saham ini bisa naik berkali lipat ketika kondisi ekonomi dan permintaan meningkat. Kinerja saham ini baik selama periode ekspansi ekonomi dan buruk selama resesi. Yang terakhir yaitu saham bertahan, yaitu saham yang cenderung stabil dan tidak terlalu terpengaruh oleh fluktuasi ekonomi, biasanya berasal dari sektor yang menyediakan barang dan jasa seperti makanan dan utilitas. Selanjutnya ada persamaan saham. Yang pertama, instrumen investasi. Semua jenis saham di atas merupakan instrumen investasi yang diperdagangkan di pasar modal. Mereka memberikan kesempatan kepada investor untuk memiliki bagian dari perusahaan dan berpotensi mendapatkan keuntungan dari investasi mereka. Yang kedua ada kepemilikan perusahaan. Semua jenis saham mewakili kepemilikan dalam suatu perusahaan. Pemegang saham memiliki hak atas aset dan pendapatan perusahaan. Meskipun hak dan tanggung jawab dapat bervariasi tergantung pada jenis saham. Yang ketiga ada resiko dan imbal hasil. Semua jenis saham memiliki potensi untuk memberikan imbal hasil, baik melalui apresiasi harga saham maupun dividen. Namun mereka juga membawa risiko, termasuk risiko kehilangan nilai investasi. Yang keempat, ada dipengaruhi oleh pasar. Semua jenis saham dipengaruhi oleh kondisi pasar dan faktor ekonomi. Pergerakan harga saham dapat dipengaruhi oleh berita, laporan keuangan, dan sentimen pasar secara keseluruhan. Yang kelima ada dapat diperdagangkan. Semua jenis saham dapat diperdagangkan di bursa saham, memungkinkan investor untuk membeli dan menjual saham sesuai dengan strategi investasi mereka. Dan yang terakhir ada regulasi. Semua jenis saham tunduk pada regulasi pasar modal yang ditetapkan oleh otoritas keuangan di negara masing-masing. Ini termasuk persyaratan pelaporan dan transparansi yang harus dipatuhi oleh perusahaan yang menerbitkan saham. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Selanjutnya ada macam-macam nilai saham. Penilaian saham dilakukan untuk menentukan apakah saham yang akan dibeli atau dijual akan memberikan tingkat return yang sesuai dengan return yang diharapkan. Dalam buku Yana tahun 2020 menjelaskan bahwa nilai saham sendiri dapat dibedakan menjadi nilai buku, nilai pasar, dan nilai intrinsik. Yang pertama ada nilai pasar atau market value. Nilai pasar adalah harga saham di bursa saham pada saat tertentu. Nilai pasar ini ditentukan oleh permintaan dan penawaran saham yang bersangkutan di pasar bursa. Ada 3 faktor yang perlu mendapat perhatian dalam kaitannya dengan nilai pasar, yaitu yang pertama kemunduran pada kebanyakan saham. Seorang investor dapat melakukan pembelian apabila pasar kelihatan menjadi rendah pada sebagian besar saham. Yang kedua ada perbandingan industri. Dengan cara ini, seorang investor dapat pembelian yang kelihatannya harus membanding-bandingkan dengan perusahaan dalam industri yang sama. Jika perusahaan yang tertinggal itu akan menarik perhatian pada harga yang rendah, maka saham tersebut mungkin akan memperoleh keuntungan. Yang kedua ada pola siklis. Yang ketiga ada pola siklis yang rendah. Analis yang kemudian dapat membeli saham untuk mendekati suatu siklis yang rendah dan kemudian menjualnya untuk mendekati suatu siklis yang tinggi. Yang kedua ada nilai book value. Nilai buku per lembar saham adalah nilai aktiva bersih, net asset, yang dimiliki oleh pemilik saham dengan memiliki satu lembar saham. Dilihat dari laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan, cara menentukan nilai buku dapat dilakukan dengan membagi total ekuitas dengan jumlah lembar saham beredar. Yang ketiga ada nilai intrinsik dibenarkan untuknya apabila mempertimbangkan faktor-faktor dasar nilai tersebut. Dalam hal ini, nilai sesungguhnya berbeda dengan harga pasar. Ada 3 faktor utama yang dapat mempengaruhi nilai intrinsik. Yang pertama ada nilai aktiva perusahaan. Yang kedua, kemungkinan akan pendapatan dividen dan aliran kas di masa mendatang. Dan yang terakhir, kemungkinan pertumbuhan masa depan. Baik, selanjutnya itu ada studi kasus. Saya di sini akan memaparkan contoh studi kasus, yaitu kasus putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 52 PDTG 2020 PN/JKT PST menjadi salah satu contoh tindakan wan prestasi dalam perjanjian saham. Tergugat dalam perkara ini adalah PT BBS dan PT BBI, sedangkan penggugat adalah PT PJA. Pihak yang terlibat ini yaitu tergugat dalam perkara ini adalah PT BBS dan PT BBI, sedangkan penggugat adalah PT PJA. Isu yang muncul yaitu berfokus pada wan prestasi, di mana tergugat tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian saham yang telah disepakati. Temuan kasusnya yang pertama itu ada wan prestasi. Tergugat tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam hal pembayaran sesuai perjanjian. Dengan argumentasi tidak dapat menunjukkan adanya keadaan force majeure, keadaan memaksa sebagai alasan ketidakpatuhan mereka. Yang kedua yaitu keputusan hakim. Hakim memutuskan bahwa tergugat telah melakukan wan prestasi dan harus membayar ganti rugi kepada penggugat. Total kewajiban yang diakui adalah sebesar 46 miliar, dengan tergugat hanya membayar 16 miliar 900 juta. Sehingga masih terdapat kekurangan. Yang ketiga yaitu ada konsekuensi hukum. Putusan ini menciptakan preseden untuk penegakan hukum di Indonesia terkait perjanjian saham. Ini memberikan peringatan kepada pihak-pihak terkait tentang resiko hukum dan perlunya mematuhi kesepakatan yang telah dibuat. Pembelajaran dari kasus ini yaitu yang pertama, pentingnya penyusunan kontrak yang jelas.
Penjelasan yang komprehensif dalam perjanjian saham termasuk ketentuan tentang konsekuensi wan prestasi sangat penting untuk menghindari konflik di kemudian hari. Yang kedua, pemahaman atas konsekuensi hukum. Kasus ini menunjukkan bahwa semua pihak perlu memahami tanggung jawab hukum mereka dalam perjanjian untuk mencegah wan prestasi. Yang ketiga, yaitu ada proses mediasi. Pengadilan juga memberikan kesempatan bagi kedua belah pihak untuk mediasi, memperlihatkan pentingnya resolusi damai sebelum melangkah ke proses hukum. Kasus ini memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana pengadilan dapat menangani wan prestasi dan menegakkan hukum dalam konteks perjanjian saham, serta menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap kontrak dalam dunia usaha. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu teori. Teori yang kita ambil yaitu dari teori Dow. Teori Dow adalah salah satu teori dasar dalam analisis teknikal pasar saham yang dikembangkan oleh Charles H. Dow pada akhir abad ke-19. Teori ini berfokus pada pengamatan tren pasar dan berupaya memprediksi arah pergerakan harga saham berdasarkan pola-pola harga dan volume perdagangan yang terjadi. Mungkin itu saja dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Kesimpulannya, saham adalah salah satu instrumen investasi yang memiliki peran signifikan dalam dunia keuangan, karena saham mencerminkan kepemilikan seseorang atau lembaga terhadap suatu perusahaan. Sebagai bentuk investasi, saham tidak hanya memberikan peluang keuntungan melalui dividen dan kenaikan harga, tetapi juga melibatkan risiko yang perlu dipahami dengan baik oleh para investor. Oleh karena itu, memiliki pemahaman mendalam mengenai berbagai jenis saham, nilai-nilai yang melekat pada saham seperti nilai buku, nilai pasar, dan nilai intrinsik, serta regulasi yang mengatur perdagangan saham menjadi hal yang sangat penting. Pengetahuan ini membantu investor untuk membuat keputusan investasi yang lebih cerdas dan strategis. Untuk yang selanjutnya yaitu pertanyaan atau ada yang ingin menyanggah. Silahkan jika ada yang pertanyakan. Tadi kan kelompok ini fokus membahas terkait saham ya. Sebetulnya instrumen apa namanya instrumen keuangan itu, khususnya di pasar modal itu ada macam-macam ya. Ada obligasi, kemudian juga ada ETF, kemudian ada derivatif lainnya, kemudian juga ada reksadana, entah itu reksadana saham, reksadana obligasi, ataupun reksadana campuran. Nah, jadi di sini sebetulnya untuk instrumen di pasar modal itu bukan hanya sebatas saham ya, teman-teman. Jadi untuk untuk produk-produknya sendiri yang diperjualbelikan di bursa saham itu atau di pasar modal itu sebetulnya sangat banyak. Tapi kan familiarnya itu kalau masyarakat gitu ya atau mahasiswa pada umumnya, kalau misalnya instrumen keuangan yang diperjualbelikan di pasar modal itu adalah apa namanya
saham saja, padahal kan masih banyak gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Nah, di sini ada yang ingin bertanya katanya nggak dari Galuh. Bagaimana cara kita mengetahui bahwa sebuah saham memiliki fundamental yang bagus? Coba eh, jawab dulu dari kelompok. Gimana sih kalau saham itu kita tahu memiliki fundamentalnya bagus? Tadi kan dijelaskan gitu kan oleh kelompok. Izin menjawab pertanyaan dari Galuh. Galuh. Untuk untuk mengetahui bahwa sebuah saham memiliki fundamental yang bagus, kita bisa menganalisis dari kinerja keuangan perusahaan, manajemen, industri, dan prospek pertumbuhan. Yang pertama itu ada kinerja keuangan. Bisa dilihat dari pendapatan dan laba. Perusahaan dengan pendapatan dan laba yang stabil atau meningkat dari waktu ke waktu menunjukkan kinerja keuangan yang baik. Yang kedua itu ada rasio keuangan. Rasio keuangan seperti ROE, ROA, dan DER dapat membantu memahami kinerja keuangan perusahaan. Yang ketiga, itu ada arus kas. Perusahaan dengan arus kas yang positif dan stabil menunjukkan kemampuan untuk menghasilkan uang tunai dan membayar dividen. Selain dari kinerja keuangan, kita juga bisa melihat dari manajemennya. Yang pertama itu ada pengalaman dan track record. Manajemen yang berpengalaman dan memiliki track record yang baik dalam mengelola perusahaan dapat menjadi indikator positif. Yang kedua yaitu struktur kepemilikan. Perusahaan dengan struktur kepemilikan yang jelas dan transparan dapat membantu meningkatkan kepercayaan investor. Mungkin itu saja, Galuh. Apakah bisa diterima jawabannya? Atau ada yang mau menambahkan? Silahkan. Oke, jadi saham itu kan kalau kita ingin nilai baik kan tadi saham itu memiliki nilai pasar, nilai intrinsik, dan nilai buku ya. Dan itu tercermin dari fundamental perusahaan tersebut. Nah, nilai intrinsik, nilai pasar, dan nilai buku itu sebetulnya tercermin dari laporan keuangan atau kinerja keuangan perusahaan tersebut atau emiten tersebut. Jadi, emiten itu adalah perusahaan yang menerbitkan sahamnya di bursa efek ya, namanya emiten. Jadi, emiten tersebut memiliki kinerja keuangan yang sangat baik. Kinerja keuangannya itu bisa dilihat dari rasio-rasio keuangan. Nah, rasio keuangan kan kalau kalian sudah belajar finance atau keuangan sebelumnya, kan ke rasio-rasio keuangan itu ada banyak. Salah satunya ada rasio likuiditas, ada rasio solvabilitas, ada rasio leverage, rasio aktivitas, dan yang paling sering digunakan di dalam penilaian kinerja perusahaan biasanya adalah rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas juga macamnya ada banyak. Ada return on asset, ada return on equity, ada net profit margin, ada return on investment, dan banyak gitu ya rasio-rasio keuangannya. Nah, itu bisa dilihat dari kinerja keuangan fundamental perusahaan atau saham tersebut gitu ya. Kemudian juga
ada juga perusahaan-perusahaan yang nilai sahamnya itu bagus gitu ya. Akan tetapi secara fundamental dia buruk gitu ya. Nah, biasanya ini disebut saham gorengan namanya. Kok bisa gitu ya? Apa namanya, saham yang berfundamental buruk tapi harganya bagus. Nah, biasanya ini spekulasi oleh apa namanya, investor-investor besar gitu ya, supaya dijual di harga murah. Setelah itu mereka keluar gitu. Kemudian investor retail yang kebagian apa namanya, kebagian ruginya. Nah, maka dari itu, apa namanya, di dalam menganalisis saham, khususnya nilai intrinsik, nilai pasar ataupun nilai buku, kalian juga harus melihat dari sisi fundamentalnya yang dilihat dari laporan keuangan perusahaan tersebut. Nah, di mana di UMI sendiri kan ada galeri investasi kan. Sebetulnya kalian juga bisa mulai apa namanya ya, mulai berinvestasi lah sedikit-sedikit di apa namanya, di galeri investasi UMI ya. Nanti eh, ada tugas mungkin ya, terkait dengan pembukaan rekening apa namanya, rekening investasi ya di galeri investasi. Di sini ada yang udah punya rekening investasi apa belum? Yang di galeri investasi UMI ada yang udah atau belum semua? Belum, Belum, Bapak. Bapak. Belum ya. Oke. Nanti mungkin saya akan berikan tugas ya, tapi bukan sekarang ya. Mungkin minggu depan terkait pembukaan rekening apa namanya, investasi. Gimana sih tata cara kalau kita ingin berinvestasi saham khususnya ya. Jadi kan kalian familiarnya itu saham gitu ya. Padahal kan bukan hanya saham, instrumen investasi itu ada banyak sebetulnya. Akan tetapi kalian lebih familiar dengan saham. Nah, sebetulnya untuk investasi sendiri ya, ada dua apa namanya. Nah, ini dia. Ada dua instrumen yang paling dikenal gitu ya. Kalau nggak saham ya obligasi gitu ya. Di manajemen keuangan pun kalian pasti, atau di mata kuliah manajemen keuangan pun kalian pasti belajar terkait dengan apa sih saham, apakah apa sih obligasi gitu ya. Nah, di sini kita refresh saja ya, seperti tadi ya di mata kuliah penganggaran juga kita refresh gitu ya. Apa sih yang dimaksud obligasi dan saham gitu secara sederhana gitu ya di sini. Nah, kalau obligasi itu di dalam kepemilikan suatu perusahaan itu adalah sebagai hutang dan saham itu sebagai bentuknya adalah kepemilikan. Nah, apa sih bedanya gitu ya antara hutang dan kepemilikan? Kalau saham tadi kan bentuk imbal hasilnya atau returnnya kan adalah dividen ya. Kemudian kalau kalau hutang apa? Nah, kalau hutang itu bentuk pengembaliannya bukan dividen, akan tetapi adalah bunga gitu karena sifatnya hutang. Nah, kemudian juga kalau bedanya apa kepemilikan dengan hutang ini? Kalau saham misalnya, kalau kita punya saham perusahaan tersebut, misalnya kalau perusahaan tersebut rugi gitu ya, atau tidak mendapatkan keuntungan di tahun ini atau di periode ini, misalnya, perusahaan itu tidak memiliki kewajiban untuk memberikan imbal hasil apapun kepada investor saham gitu ya. Karena yang sifatnya tanggung renteng gitu. Kalau misalnya rugi, ya ditanggung sama-sama karena bentuknya kepemilikan. Tapi kalau hutang gimana? Kalau hutang beda gitu ya. Perusahaan investor tidak peduli gitu ya, apakah perusahaan rugi ataupun untung gitu. Jadi kalau hutang itu, kalau obligasi gitu ya, perusahaan rugi pun perusahaan harus tetap membayar bunga plus pokoknya ketika jatuh tempo obligasi kepada para investor obligasi gitu, atau kepada para obligor gitu. Nah, jadi nggak peduli itu untung atau rugi perusahaan. Seperti kalian misalnya kredit motor misalnya, si pihak leasing nggak peduli gitu. Kalau kalian nggak punya uang atau punya uang, yang penting kalian harus bayar cicilan motor tersebut gitu sesuai dengan tanggal jatuh temponya gitu. Nah, obligasi pun sama gitu, tidak melihat gitu ya apakah perusahaan untung atau rugi. Beda dengan saham. Nah, saham juga berbeda dengan obligasi. Ketika untung, misalnya saham gitu ya, saham juga, wah kalau untung nih harusnya membagikan dividen dong kepada para investornya. Tapi sekali lagi tergantung kebijakan perusahaan. Nah,
Apakah kebijakan perusahaan itu membagikan dividen kepada para investornya melalui RUPS? RUPS itu adalah rapat umum pemegang saham. Nah, misalnya melalui RUPS itu, ya, misalnya dibagikan kepada para investor. Nah, kemudian dalam bentuknya apa? Dividen. Akan tetapi RUPS tersebut misalnya keputusannya adalah bahwa keuntungan perusahaan tidak dibagikan kepada para investor atau dijadikan sebagai laba ditahan misalnya. Nah, laba ditahan ini digunakan untuk kegiatan operasional ataupun ekspansi ataupun untuk pertumbuhan perusahaan gitu. Misalnya perusahaan ingin membuka cabang baru gitu ya. Daripada perusahaan meminjam uang lagi ke pihak lain gitu, mendingan menggunakan keuntungan perusahaan tersebut misalnya untuk membuka cabang baru misalnya. Nah, itu bisa gitu ya. Jadi walaupun untung misalnya si investor saham belum tentu mendapatkan dividen gitu. Jadi tergantung keputusan dari RUPS gitu. Nah, kalau nggak mendapatkan dividen seketika untung gimana? Biasanya perusahaan yang mendapatkan laba kemudian tidak memberikan dividen dan melakukan ekspansi bisnis, biasanya si investor saham bisa gitu ya. Biasanya harga sahamnya itu naik, misalnya dari 1.000 menjadi 1.200. Nah, keuntungannya apa? Biasanya nilai sahamnya itu atau harga sahamnya itu naik gitu ya. Kalau misalnya seperti itu, kalau kinerja atau fundamentalnya bagus gitu. Nah, kemudian perbedaannya lagi antara obligasi dengan saham yaitu dari risiko dan imbal hasilnya. Nah, karena obligasi itu sifatnya adalah hutang, risikonya itu rendah ketimbang dengan saham yang tinggi gitu ya. Kalau saham kan fluktuatif ya. Kadang harganya tinggi, kadang harganya murah. Kemudian juga kalau dividen juga belum tentu dibagikan gitu. Nah, risikonya itu sangat tinggi gitu. Berbanding terbalik dengan obligasi yang sifatnya atau risikonya lebih rendah gitu. Nah, kemudian pendapatan. Nah, pendapatannya perbedaannya obligasi itu disebutnya adalah pembayaran bunga, kalau saham itu dividen. Nah, ataupun kalau dijual misalnya sahamnya, investor juga bisa mendapatkan keuntungan dari capital gain. Apa tuh capital gain? Capital gain itu adalah selisih antara harga jual dengan harga beli. Nah, kalau misalnya harga jualnya lebih tinggi ketimbang harga beli, maka disebutnya adalah capital gain. Tapi kalau harga jualnya lebih rendah ketimbang harga beli, itu disebut dengan capital loss gitu. Nah, capital gain ini juga bisa dijadikan sebagai pendapatan kalau misalnya saham tersebut dijual gitu. Kemudian juga perbedaannya lagi ada hak klaim aset. Nah, kalau obligasi prioritas klaim, kalau saham itu adalah sisa aset. Nah, kalau obligasi ini sendiri, kenapa prioritas klaim? Karena sifatnya adalah hutang. Gitu. Nah, misalnya, kalau si perusahaan tersebut dilikuidasi atau misalnya bangkrut. Nah, kalau perusahaan bangkrut kan biasanya aset-asetnya tuh kantornya, kendaraan, ataupun yang lainnya tanah gitu ya, dijual kan untuk melunasi apa namanya pembayaran hutang terlebih dahulu kan. Nah, jadi obligasi ini ketika misalnya perusahaannya dinyatakan bangkrut, pemilik obligasi diberikan pelunasan terlebih dahulu gitu ya. Misalnya kalau menjual asetnya gitu, setelah menjual aset, aset tersebut kan hasilnya itu atau uangnya itu dipergunakan untuk membayar pemilik obligasi terlebih dahulu. Nah, begitu ada sisanya, maka sisa aset tersebut baru dibagikan kepada pemilik saham gitu. Jadi pemilik saham itu kebagiannya paling akhir gitu. Itu pun kalau ada sisa. Kalau misalnya tidak ada sisa, berarti si pemilik saham tidak mendapatkan apapun atas apa namanya kebangkrutan atau penjualan aset perusahaan tersebut gitu. Jadi si pemilik obligasi itu dibayar terlebih dahulu ketimbang si pemilik saham. Nah, bedanya lagi adalah hak suara di sini. Kalau obligasi itu kalau si pemilik obligasi itu tidak memiliki hak suara di dalam perusahaan tersebut karena sifatnya adalah si perusahaan meminjam uang kepada si investor obligasi. Beda hal dengan saham. Kalau saham, si investor memiliki hak suara di dalam pengambilan keputusan
atau kebijakan di perusahaan tersebut gitu, karena sifatnya adalah kepemilikan. Jadi si pemilik saham itu adalah bentuk kepemilikan atas perusahaan tersebut gitu. Nah, kalau obligasi bukan si pemilik perusahaan tersebut, jadi tidak ada hak suara. Nah, hak suara ini biasanya dipergunakan untuk pemilihan dewan direksi dan dewan komisaris di perusahaan tersebut gitu. Nah, jadi si para investor saham memiliki hak suara gitu ya untuk memilih dewan komisaris dan dewan direksi di perusahaan tersebut ataupun mengambil keputusan-keputusan terkait kebijakan yang akan diambil oleh perusahaan. Nah, itu bedanya obligasi dan saham. Nah, yang terakhir di sini, saham itu memiliki fluktuasi yang tinggi harganya. Karena apa namanya? Saham ini nilainya itu berubah-berubah tiap detiknya malah ya. Kalau obligasi itu lebih stabil gitu ya, karena sifatnya hutang gitu. Nah, kalau saham itu karena yang sifatnya adalah nilai intrinsik gitu ya, nilai buku gitu ya, nilai buku itu dilihat dari fundamentalnya atau dari kinerja keuangannya, maka harganya itu lebih fluktuatif. Nah, kalau obligasi itu kan enggak gitu ya. Dan obligasi itu tidak terpengaruh terkait dengan nilai buku atau kinerja keuangan perusahaan gitu. Karena yang sifatnya pasti gitu ya. Karena hutang gitu. Hutang itu kan harus dibayar. Beda dengan bentuknya kepemilikan gitu ya. Nah, jadi itu perbedaan sekilas gitu ya antara obligasi dengan saham. Nah, tadi sisanya sebetulnya sudah dijelaskan di dalam presentasi kelompok. Nah, akan tetapi presentasi kelompok juga tadi hanya sebatas membahas saham gitu ya, tidak membahas instrumen-instrumen lain di dalam pasar modal khususnya. Oke, sampai sini dulu kira-kira teman-teman ada yang ditanyakan nggak terkait dengan presentasi kelompok yang sudah dibahas tadi? Oke, kalau tidak ada, saya ingin menjelaskan tugas ketiga di sini. Nah, ini dia. Tugas ketiganya adalah Saat ini pukul seperti 15. minggu kemarin, kalian saya tugaskan untuk menonton video ya. Di sini ada 2 video juga terkait dengan apa namanya instrumen di dalam pasar modal. Oke. Jadi instrumen apa saja sih yang dijual atau diperjualbelikan di pasar modal khususnya. Nah, kalian di tugasnya tinggal diklik aja di sini ya. Karena sudah saya koneksikan dengan hyperlink di sini. Jadi kalian tinggal klik. Nah, seperti ini. Terus kalian langsung terkonek ke videonya di sini. In construction, it's important that we can use our tools on the go. Adobe Acrobat gives me the... Sekarang kita masuk ke lain yang membutuhkan uang. Tahu tidak? Dari 2 posisi. Nggak boleh lebih dari tingkat bunga penjaminan. Nah, jadi kalian tinggal klik aja di situ untuk apa namanya video recordingnya. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan tugasnya gitu ya. Jadi di sini ada terkait dengan instrumen investasi untuk pemula, kemudian juga analisis investasi saham dan obligasi gitu. Bagaimana sih analisisnya gitu ya. Tadi sudah dijelaskan oleh kelompok presentasi terkait investasi saham gitu ya. Nah, obligasinya kan belum. Nah, jadi kalian lihat videonya apa sih gitu ya perbedaannya gitu ya antara saham dengan obligasi khususnya. Nah, format apa namanya tugasnya adalah PDF ataupun doc ya. Kemudian hurufnya adalah Times New Roman 12 dan spasinya 1,5 gitu supaya seragam ya. Kenapa saya seragamkan karena kalian tuh kadang ada yang aneh-aneh gitu ya di dalam apa namanya formatnya ya. Ada yang cuman asal ngeklik gitu ya. Kata kanan kirinya nggak di ini gitu ya. Jadi saya bacanya juga pusing gitu. Nah, di sini harus sesuai format. Kalau tidak sesuai format, maka nilainya juga nggak maksimal, walaupun jawabannya betul ya. Jadi saya inginkan sesuai format gitu ya. Kemudian deadline-nya minggu depan, tanggal 23 April. Nah, di sini ada soal tugasnya, ada bagian pemahaman instrumen investasi, terkait jelaskan 4 jenis instrumen yang ada di video. Kemudian bandingkan kelebihan dan kekurangan saham dan obligasi berdasarkan video. Kalau bisa gunakan tabel yang seperti saya apa namanya jelaskan tadi ya, pakai tabel ya. Nah,
Kemudian bagian keduanya analisis investasinya. Berdasarkan video 2, uraikan 3 faktor yang mempengaruhi harga saham dan obligasi. Tadi kan kalau harga saham udah kan dijelaskan oleh kelompok, kemudian obligasinya belum. Berikan contoh kasus, misalnya kenaikan suku bunga BI mempengaruhi harga obligasi atau enggak, atau bagaimana gitu ya. Kemudian simulasikan jika Anda memiliki 100 juta, alokasikan portofolio Anda dengan kombinasi saham, obligasi, dan deposito gitu ya. Jadi kalau kalian punya uang ya 100 juta gitu ya, kalau kalian ingin berinvestasi misalnya di 3 instrumen misalnya saham, obligasi, dan deposito, kira-kira persentasenya mau berapa dan jelaskan alasannya. Misalnya kalian 50 juta di saham, 30 juta di obligasi, 20 jutanya di deposito gitu. Nah, kalian jelaskan kenapa 50 juta di saham, kenapa 30 juta di deposito, dan kenapa 20 juta di obligasi misalnya. Nah, kalian jelaskan alasannya. Kemudian bagian kelima, nah di sini menurut Anda instrumen mana yang paling cocok untuk investor pemula? Nah kalian kan investor pemula nih, yang mana nih untuk investor pemula? Apakah saham, apakah obligasi, apakah deposito, apakah reksadana, ataukah instrumen lainnya di luar pasar modal? Misalnya mendingan beli emas, sekarang kan lagi happening tuh, banyak masyarakat yang borong emas tuh. Kenapa gitu? Ataupun misalnya mendingan kalau investor pemula yang aman-aman aja gitu, misalnya beli tanah gitu ya, atau beli emas gitu. Nah, atau apa? Apakah bisa juga instrumen di pasar modal aman atau cocok untuk investor pemula? Nah, kriteria penilaiannya, kedalaman analisis 40%, ketepatan contoh dan data, kadang juga mahasiswa tuh ada yang ngawur datanya ya, karena terlalu mengandalkan AI ya. Jadi tidak dibaca dulu, terus jawabannya ngawur kalau kata saya. Nah, kalau jawabannya ngawur ya berarti nilainya juga nggak maksimal. Terus originalitas gagasan gitu ya. Kadang juga ada ya mahasiswa itu yang nyontek ide gitu ya, kemudian hanya diedit-edit sedikit gitu. Nah, ini originalitas juga penting gitu. Kemudian format dan tata bahasa. Nah, di sini juga penting ya di dalam penulisan yang tadi saya bahas ya. Makanya saya atur format untuk pengerjaannya tadi. Kemudian juga tipsnya di sini gunakan screenshot dari video untuk memperkuat analisis, walaupun sifatnya opsional ya, boleh enggak, boleh iya. Tapi yang paling bagus menggunakan screenshot. Misalnya kalian men-screenshot bagian perbedaan antara obligasi dengan saham gitu. Nah, kalian screenshot nih. Menurut pahaman kalian tuh apa di setiap bagian-bagian. Nah, itu lebih bagus gitu ya. Kemudian cantumkan timestamp video saat mengutip contoh. Jadi di video itu di detik keberapa dan menit keberapa gitu. Jadi harus jelas gitu ya, detik dan menitnya. Ini juga kalian latihan gitu ya, bagaimana cara mengutip yang bagus juga gitu. Jadi nggak asal gitu. Oke, itu untuk tugasnya dan saya sudah berikan di LMS, bisa kalian kerjakan. Kira-kira ada yang mau ditanyakan terkait mata kuliah kita hari ini dari kalian? Nggak ada? Nggak ada yang raise hand? Tadi ada yang raise hand, berasa? Pak nggak jadi nanya? Oke, ada teman-teman? Sebelum asar, kita ada waktu sekitar 5 menit lagi. Ada yang mau tanyakan, teman-teman? Jelas ya? Cukup, Bapak. Oke, kalau jelas mungkin perkuliahan kita hari ini kita akhiri. Kemudian untuk absensi sudah saya buka di LMS. Silahkan kalian isi sesuai dengan tanggal batas tanggal jam pengisiannya ya. Kemudian juga saya ingatkan tidak akan saya nilai bagi mahasiswa yang tidak mengirimkan pada LMS ya untuk tugasnya karena ada beberapa mahasiswa yang terlambat mengerjakan gitu ya. Oke. Oke, baik. Kalau begitu saya akhiri perkuliahan kita hari ini. Jangan lupa untuk minggu depan untuk anggaran komputerisasi penganggaran kelompok yang maju adalah membahas terkait anggaran bahan baku atau bahan mentah ya sama aja. Kemudian juga tugas forecastingnya juga dikerjakan ya, batasnya 1 minggu sampai minggu depan. Kemudian juga untuk teori portofolio juga jangan lupa tugas untuk review video
terkait instrumen keuangan juga dikerjakan sesuai dengan tanggal deadline-nya ya. Oke, baik kalau begitu saya akhiri perkuliahan kita pada minggu ini. Sampai ketemu minggu depan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Kakak. Selamat.